Agama dan manusia ibarat dua sisi mata uang yang saling mengisi dan melengkapi. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Sederhananya, manusia tidak mungkin dapat hidup tanpa agama, dan agama pun tidak mungkin ada tanpa manusia. Meminjam istilah Karl Marx, agama adalah candu bagi manusia. Ketika sudah menjadi candu, maka manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa agama. Agama sudah mengalir di dalam urat nadi manusia. Setidaknya, hal ini menjadi bukti bahwa keduanya saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain. Jika ditinjau dari sejarah munculnya agama itu sendiri, agama lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. Dalam konteks ini, agama merupakan sebuah kepercayaan atau sistem keyakinan terhadap sebuah kekuatan adikodrati yang dalam bahasa orang beragama dikenal dengan sebutan Tuhan. Dalam kepercayaan manusia yang paling primitif sekalipun, agama atau kepercayaan kepada kekuatan adikodrati telah menjadi candu. Agama pun terus berkembang dan berevolusi ke arah yang semakin sempurna, yakni dari politisme ke monoteisme. Sebenarnya, sebelum politisme telah ada, agama yang lebih primitif dari politisme yaitu animisme dan dinamisme. Jadi, agama-agama itu merupakan hasil evolusi. Dinamisme berkembang menjadi animisme, animisme meningkat menjadi politisme, sedangkan politisme akhirnya berkembang menjadi monoteisme. Dalam perkembangan agama yang paling mustahil inilah disebut monoteisme, manusia kemudian terpecah ke dalam beberapa golongan yang secara umum terbagi dua, yakni ateis dan teis. Namun pada dasarnya keduanya menyembah satu Tuhan atau monoteis, tetapi dalam simbol, bahasa, serta caranya berbeda. Sebagai gambaran, jika menggunakan kacamata semiotik dan linguistik, terlepas setuju ataupun tidak, berikut simbol dan bahasa agama-agama monoteis dalam menyebut Tuhan. Berdasarkan skema tersebut, maka kata atau simbol Allah dikenal sebagai sebutan Tuhan bagi penganut agama Islam. Jadi, tanda Allah adalah suatu kekuatan yang tak terbatas, yang sangat atau paling agung, yang bertujuan sebagai pengatur seluruh kehidupan, baik di langit maupun di bumi, seperti kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, gunung, lautan, dan semua bentuk kehidupan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar di jagat raya ini. Intinya, tanda Allah melambangkan kekuasaan, kekuatan, keagungan, dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh satu makhluk pun di dunia. Dari agama-agama tersebut, ada satu agama yang lahir belakangan dan merupakan pelengkap dari agama-agama sebelumnya, yakni Islam. Inilah yang menjadi topik pembahasan pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kajian kitab akan menyajikan kepada sedulur untayan ilmu yang terpendam dalam luasnya kajian kitab. Kita tidak akan bicara tentang agama Yahudi, Kristen, Hindu, ataupun agama-agama primitif seperti animisme, dinamisme, ataupun politisme. Tetapi kita akan berbicara tentang agama Islam. Islam ialah agama monoteisme terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam adalah agama hanif, lurus, dan diyakini sebagai penyempurna agama-agama lain. Sebab semua ajaran yang ada dalam agama-agama sebelumnya, baik Yahudi dan Kristen, juga ada dalam Islam. Agama Islam lahir di tanah Arab. Islam diturunkan kepada seorang manusia biasa
yang jika dirunut ke atas atau silsilahnya masih keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, yang kemudian diangkat menjadi penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi, membicarakan sejarah agama Islam tidak bisa lepas dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Apa itu agama Islam? Agama Islam terdiri atas dua suku kata yang masing-masing mempunyai makna dan arti. Untuk memahami arti agama Islam, maka kita harus mendefinisikan masing-masing kata tersebut. Apa yang dimaksud dengan agama dan apa pula Islam itu? Dengan mengetahui makna dari masing-masing kata ini, kita pun bisa memahami dan menemukan definisi yang tepat dari agama Islam. Pengertian agama. Pengertian agama harus ditinjau dari beragam aspek. Dalam hal ini, ada banyak sekali definisi tentang agama yang dikemukakan oleh berbagai ahli dan sumber. Berikut kami kutipkan beberapa definisi agama yang berhasil dihimpun dari beberapa sumber. Di antaranya ialah sebagai berikut. Secara bahasa atau etimologi, pengertian agama menurut bahasa atau secara lugawi adalah tidak kacau. Hal ini dikarenakan kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Jadi, jika disatukan maka diperoleh pengertian tidak kacau. Sedangkan sumber lain menyebutkan bahwa agama disebut juga ugama dan igama. Jadi, menurut sumber ini, kata agama berasal dari kata a dan gama, atau dari kata agam, yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih meyakinkan, sumber ini menerangkan bahwa asal kata agama itu dari akoma, yang dengan dialek Hadramaut disebut agama. Dan jika disebut agama adalah dari kata iqamah, masdar dari agama yang bermakna mendirikan. Sementara itu, ugama berasal dari logat awam yang menyebut kasrah dengan dhamma. Sebagaimana hal tersebut didengar dari orang-orang awam berkebangsaan Arab, maka munasabahnya dalam hal ini adalah iqamah itu mendirikan agama, iqamatu ad-din. Sebutan untuk agama dalam bahasa Arab terbagi tiga, yakni ad-din, asy-sya'riyah, dan al-millah. Ketiga nama ini adalah nama zatnya, walaupun berlainan i'tibarnya. Asal makna ad-din adalah patuh dan mematuhi, maka agama wajib ditaati dan dipatuhi yang disebut ad-din. Jadi, agama dengan i'tibar dipatuhi disebut ad-din. Sementara itu, asal makna asy-sya'riyah adalah suatu yang dinyatakan, maka agama merupakan jalan-jalan yang wajib ditempuh yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya yang disebut asy-sya'riyah, atau yang dinyatakan olehnya kepada lidah rasulnya. Jadi, agama dengan i'tibar merupakan suatu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas lidah rasulnya yang dinamakan asy-sya'riyah. Adapun asal makna millah menurut lugat ahli Hijaz dan Bani Asad adalah amlaltu yang semakna dengan amalah. Menurut lugat Bani Tamim dan Qasyus, makna itu berarti mengumpulkan. Maka agama sebagai peraturan-peraturan yang dikumpulkan yang disebut al-millah. Jadi agama dengan iktibar merupakan suatu peraturan yang dikumpulkan yang dinamakan al-millah. Secara istilah atau terminologi, agama adalah suatu pembawa peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi, menguasai diri seseorang serta membuatnya tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran din itu, atau membawa kewajiban-kewajiban yang bila tidak dijalankan menjadi hutang, sekaligus kewajiban dan kepatuhan yang membawa paham pembalasan bahwa menjalankan mendapat baik, sedangkan mengingkari memperoleh balasan buruk. Pengertian Islam. Seperti halnya agama, pengertian Islam juga dapat ditelusuri dari dua aspek,
yakni bahasa atau etimologi dan istilah atau terminologi. Apakah yang dimaksud dengan Islam jika dipandang dari kedua aspek tersebut? Berikut ulasannya. Secara bahasa atau terminologi, dalam bahasa Arab kata Islam berasal dari kata kerja salama yang berarti menyerahkan, kemurnian, dan kesejahteraan. Secara lebih lengkap, sumber lain menyebutkan Islam berasal dari kata aslama yuslimu islama fahuwa muslimun yang bermakna penyerahan maupun pemasrahan, atau berasal dari kata salima yaslamu salaman yang berarti membuat damai maupun selamat. Secara semantik, beberapa makna dasar Islam dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, Islam berarti istislam, berserah diri, dan al-inqiyas, tunduk. Artinya, Islam mengajarkan nilai-nilai kepasrahan dan ketundukan kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim adalah orang yang mau tunduk dan berserah diri kepada aturan-aturan Tuhan sebagai bentuk kepasrahan kepadanya. Perlu dicatat bahwa makna kata Islam dalam Al-Quran memiliki pengertian orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti bahwa Ibrahim, Musa, Isa, dan para pengikutnya disebut sebagai orang Islam. Islam berarti selamat. Al-Salamah ini memberi isyarat bahwa seorang muslim adalah orang yang mencari jalan keselamatan. Ia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang menjauhkan diri dari keselamatan, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Orang Islam adalah orang yang bisa membuat orang muslim lainnya merasa selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Sedangkan seorang muhajir ialah orang yang berpindah dari larangan Allah menuju sesuatu yang diperintahkannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Islam berarti al-silmu dan al-sul atau perdamaian, yang berarti bahwa seorang muslim tidak suka membuat keonaran dan kerusakan di lingkungannya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan bahwa seorang mukmin seperti lebah, sebuah gambaran metamorfosis yang sangat indah. Lebah adalah binatang yang sangat berguna, yang menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Bila hinggap di dahan, lebah tidak pernah membuat dahan tersebut patah. Lebah pun tidak akan menyerang terlebih dahulu, kecuali jika merasa diganggu ataupun diserang. Seorang muslim sejalan dengan gambaran watak lebah, mestinya mampu menciptakan perdamaian di lingkungan masyarakat, tidak boleh membuat keonaran, apalagi kekacauan. Secara istilah atau terminologi, Islam adalah agama yang mengatur manusia agar menjadi selamat, sejahtera, aman, damai, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan tunduk kepadanya, serta mau beribadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Secara konkret, pengertian Islam menurut istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang diisiarkan dengan dakwah ke seluruh penjuru dunia, yang memberikan pertanda bahwa Islam diperuntukkan bagi semua manusia yang berada di muka bumi. Kesempurnaan, keuniversalan, dan kecocokan agama Islam dalam kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, jelas memberikan pandangan yang luas kepada manusia bahwa Islam mempunyai konsep yang sangat matang, terarah, dan sesuai dengan perkembangan zaman yang sebagian besar ditandai dengan akselerasi peradaban, rekayasa industri, dan teknologi. Aksioma yang dapat diterima bahwa Islam pada prinsipnya adalah agama yang mengatur manusia di dunia agar memenuhi perintah Tuhannya dan selalu mentaatinya, sekaligus tunduk serta tawakal untuk mencapai tingkatan takwa yang sesungguhnya.
Demikianlah penjelasan tentang arti atau definisi dari kata agama dan Islam. Dari pengertian keduanya, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang muncul pada tahun 622 abad ke-7 di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Dengan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menutup agama-agama sebelumnya. Dia telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam pula, Dia menyempurnakan nikmat atas mereka. Dia hanya meridhoi agama Islam sebagai agama yang harus mereka anut. Oleh karena itu, tidak ada suatu agama pun yang diterima selain Islam. Allahu a'lam bishawab.